Pagi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah pahlawan. Sekarang sejarah pahlawan yang akan kita bahas yaitu Sultan Agung Sang Pandita Ratu Musuh VOC. Nama kecil atau asli Sultan Agung yaitu Raden Mas Jatmika. Sultan Agung merupakan putra dari Raja Mataram Islam kedua. Pada usia 20 tahun, beliau diangkat menjadi Raja Mataram menggantikan ayahnya pada tahun 1613. Sultan Agung ini sangat banyak mendapatkan gelar sehingga beberapa tahun beliau berganti-ganti gelar. Seperti pada tahun 1624 setelah penaklukan Madura, beliau berganti gelar menjadi Susuhunan Agung Hanyakrokusuma. Lalu pada tahun 1640 berganti gelar menjadi Sultan Agung Senempati Laga Abdurrahman. Lalu setahun kemudian beliau mendapatkan gelar dari pemimpin Ka'bah di Mekah dengan nama Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Sultan Agung merupakan seorang raja yang memiliki kesadaran tentang pentingnya kesatuan wilayah seluruh tanah Jawa. Saat periode kepemimpinannya, banyak terjadi proses penaklukan di berbagai wilayah di tanah Jawa. Hampir seluruh wilayah Pulau Jawa dari Pasuruan sampai Cirebon berhasil masuk dalam wilayah kekuasaan Sultan Agung. Begitu pula daerah pesisir yaitu Surabaya dan Madura. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya, Sultan Agung memiliki berbagai strategi. Yang pertama adalah strategi militer dan strategi kebudayaan. Salah satu karya Sultan Agung yang masih dipakai hingga saat ini adalah kalender Jawa Islam yang berupa perpaduan kalender Hijriah yang dipakai Jawa Pesisir Utara dengan kalender Saka yang dipakai penduduk pedalaman Pulau Jawa. Beliau juga ahli dalam bidang sastra dan meletakkan pondasi perekonomian pada sektor pertanian karena kerajaannya berada pada wilayah pedalaman. Mengapa berfokus pada bidang pertanian? Karena letak dari kerajaannya sendiri berada pada wilayah pedalaman dan banyak sumber daya alamnya. Sultan Agung dikenal sebagai raja terbesar di dinasti kerajaan Mataram Islam yang menjadikan kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pemerintahan Sultan Agung, penjajah Belanda melalui VOC sudah masuk ke tanah Jawa dan berhasil menguasai Jayakarta dan menggantinya dengan nama Batavia. Sebenarnya, kerajaan Mataram dan VOC pernah mengadakan hubungan perdagangan. Namun, terjadi perbedaan pandangan hingga akhirnya terjadi perseteruan antara keduanya. Pada tanggal 27 Agustus 1628, dengan menunjuk Tumenggung Bahureksa, Sultan Agung memerintahkan untuk menyerang Batavia yang dikuasai VOC. Namun karena kurangnya perbekalan, pasukan Mataram mengalami kekalahan. Dari kekalahan perang yang pertama ini, Sultan Agung mengadakan evaluasi dan menyerang kembali VOC pada bulan Mei tahun 1629. Belajar dari peperangan yang pertama dan akhirnya kalah, Sultan Agung akhirnya membuat strategi baru, yaitu membangun lumbung-lumbung beras di daerah Karawang dan Cirebon. Namun peperangan yang kedua kali ini mengalami kekalahan juga karena prajurit berkhianat terhadap Sultan Agung yang menyebabkan informasi tersebut bocor sehingga VOC memusnahkan semua lumbung padi tersebut. Lalu pada tahun 1645 Sultan Agung wafat. Sultan Agung mewariskan beberapa budaya. Yang pertama adalah bahasa Bagongan, di mana bahasa Bagongan ini digunakan di lingkungan sekitar kerajaan karena untuk menghilangkan kesenjangan antara keluarga raja dan pejabat di istana.
dan peninggalan lainnya yaitu kalender Jawa Islam. Terima kasih adik-adik atas waktunya untuk menonton video ini.